Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita teruskan kembali ya survei keadaan kali di daerah Trias. Ayo kita ke sana yuk. Kita teruskan kembali ya survei kali dan jembatan yang berada di daerah Trias. Setahu aku kali yang di Trias ini selalu menimbulkan banjir ya sebelum ada pelebaran kali dan peninggian jembatan. Jadi udah beberapa tahun ini jembatannya ditinggiin ya, jadi aman dari banjir ya. Biasanya kalau hujan lebat, bahkan sekarang yang ekstrim ya, sebelum ini ditinggiin, jembatan ditinggiin, suka terjadi banjir ke perumahan Trias. Tapi setelah nih jembatannya itu ditinggiin tuh, agak tinggi kan jalannya, maka aman dari banjir. Jadi di sini solusinya dengan adanya pelebaran kali dan peninggian dari jembatan itu sendiri. Begitupun yang di belakang rumah aku ya, Padepokan itu jembatannya ditinggiin juga dan solusinya pelebaran kali. Betul. Jadi intinya mari kita lihat debit air di musim kemarau ini. Debit airnya menyusut ya, tuh menyusut. Coba kita lihat tuh, karena benar-benar cuaca ekstrim yang membuat, kalau dibilang mah kita menanam tumbuhan itu kalau kurang rajin menyirami maka akan cepat kering ya. Jenis-jenis tanaman yang bebal yang hanya bisa bertahan kita tanam, kalau yang ringkih mah udah pada kering ya. Jadi intinya sekarang ini benar-benar bagaimana kita mengantisipasi keadaan ya. Nah kalau sebenarnya begini, kalau yang hidup di pedesaan masih bisa mencari sumber air di pegunungan. Kalau yang di perkotaan ini yang repot ya. Kalau apa ya, dibilang sanyonya itu kering, otomatis yang di burunya itu kali. Nah kalinya surut bagaimana? Jadi intinya jangan sampai kita kekeringan semua ya sanyonya. Doaku seperti itu. Jadi intinya gunanya tanaman-tanaman yang tinggi ya, seperti ada apa ya, filter penyerap air sebenarnya. Fungsinya tanaman-tanaman yang apa ya, yang bisa menyerap air itu seperti kecapi itu. Kalau ditebang semuanya ya nggak ada resapan lagi. Dan daerah yang subur di belakang rumah aku adalah yang benar-benar subur air ya, musim kemarau juga masih mengeluarkan air yang bening dan bersih. Hanya ada akarnya berarti ya di sini. Kalau kecapinya udah nggak ada, tapi masih ada akar-akar di bawah tanah gitu. Jadi sebenarnya aku sedang berpikir nih, kalau di daerah pedesaan sekarang yang terjadi krisis air bersih adalah daerah pesisian, daerah desa, katakan desa. Kalau di kotanya di pesisian, di daerah Bekasi pesisiannya. Nah sekarang solusinya di tengah kota malah akan lebih apa ya, lebih sulit kali ya. Sulit apa gimana ya? Karena kalau udah resapan air dari tiap sanyo rumah kering ya repot juga. Kalau di pegunungan masih bisa lari ke gunung, ada nggak air di gunung ya, repot juga sekarang ini. Jadi intinya menghemat air. Apa solusinya untuk akhir zaman ini? Hemat air, hemat listrik. Hemat air tuh penggunaannya mungkin ya, kalau yang menggunakan sanyo terbatas. Jet pump juga sama, dihemat. Di sini kapasitas jet pump bisa memberikan air ke semua apa ya, bukan, ke berbagai atap, lebih dari satu atap kalau jet pump ya. Jadi di sini itu kelebihan dari jet pump. Beda kayak sanyo, ada kapasitas terbatas ya. Jadi di sini ada konseling juga ya, berarti di sini harus hemat air, hemat listrik, terus penggunaan apa ya kalau dibilang mah ibu jangan buang sampah ke situ,
Jangan ya. Oh iya, jangan ya. Habis dibuang di tong sampah itu bau. Nanti malah ini, ini juga mampet ya. Oh. Ya. Lain kali jangan ya. Ya. Ada yang buang. Kali ini Jangan ya Bu ya. Tuh ada yang pada buang sampah juga. Mungkin intinya dia tuh lagi kebingungan. Karena aku pun dulu sempat bingung ngeberesin. Dulu zaman ngontrak dan masih berbentuk itu ya, masih berbentuk kebun. Akhirnya suka aku bakarin tuh. Jadi di kebun itu dikumpulin, akhirnya lahan belakang itu dijadikan tempat sampah. Sebenarnya sebelum dijadikan kebun, 2 kapling itu ceritanya belakang padepokan itu sering dijadiin pembuangan sampah. Jadi buru-buru ke situ. Akhirnya aku bubat tuh. Jadi aku bubat, akhirnya berbentuk kebun. Awalnya apa? Pembuangan sampah di belakang tuh sampai bau ya. Semua yang ngontrak, maksudnya sampah dari komunitas kita, bukan dari tetangga warga gitu. Kalau warga ada khusus sampah, tapi kita, komunitas kita yang deket-deket ke belakang. Akhirnya aku rajin ngebakarin tuh di belakang. Kayak gitulah intinya, perbaikan, berarti perbaikan dari setiap orang. Itu intinya ya. Jadi di sini biasanya orang-orang yang masih ngontrak, mohon maaf ya, jadi mereka kebingungan buat bayar uang sampah. Lumayan juga tuh Krismon sekarang ini, akhirnya mereka buang sampah. Sekarang sampah aja kalau hidup di perkotaan tuh bayar. Mau ke toilet bayar, serba bayar. Itu hidup di kota, makanya suka kebingungan. Barusan itu sepertinya ibu yang masih ekonomi ke bawah. Karena saya sama aku hidup masih ngontrak tuh seperti apa, dan ini pembelajaran hidup bagi kita semua. Bingung tuh. Alhamdulillah bersyukur diberikan rumah, dibikinkan, maksudnya adalah Allah memberikan aku rumah yang tidak nyawa lagi. Akhirnya kadang aku kebingungan juga, misalkan dari kebiasaan komunitas kita ngumpulin sampah di situ, akhirnya aku yang ngebakarin. Akhirnya solusinya dibukbak, jadilah berbentuk kebun gitu, dan memanfaatkan si pisang yang terbengkalai. Akhirnya dari 3 pisang jadi 3 rumpun begitu. Tapi sekarang nggak bisa ya. Sekarang aku harus istirahat bener-bener. Buat motong kain aja hanya 1-2 yang bisa aku bikin, tapi tidak bisa lebih dari itu. Jadi itu ceritanya. Jadi sebenarnya memberikan pemahaman, dia kebingungan tuh ibu rumah tangga yang ekonominya bener-bener buat bayar sampah, bayar listrik, udah Krismon. Akhirnya apa solusinya? Buangin sampah ke kali. Pas kebenarannya. Jadi itulah ya intinya, banyak kendala karena taraf hidup, dan orang-orang yang mayoritas di sini adalah pendatang, sehingga banyak tetangga yang masih pada ngontrak ya, termasuk aku juga sewa ruko, pendatang tuh tapi menikmati hidup. Intinya sewa ruko di Tridas, di SMK tuh. Jadi di sini tuh harus benar-benar solusinya tuh apa? Kalau sebenarnya gini ya, kalau sampah-sampah yang bisa dibakar di depan kontrakan juga bisa sebenarnya. Solusinya itu bakarlah, misalkan ada apa ya, dipisahin ya, Momi. Kalau yang bisa dibakar di depan kontrakan nih, buat yang ekonomi ke bawah, bakarlah ya di depan itu, di depan kontrakan. Dan nanti sisa pembakarnya itu bisa jadi pupuk, sisa pembakarannya. Terus yang kayak bekas amis-amis ikan itu diapain ya? Dibikin itu kali ya, kali dikit, ngegali kali dikit kalau ada yang tanah gitu. Jadi dibikin kompos dah, dibikin kompos Mami. Itu solusinya ya, dibikin kompos tuh. Jadi bekas-bekas limbah dapur dibikin kompos. Kalau ada yang sisa sayur, ditanam di pot. Tidak punya lahan, katanya kan kita masih ngontrak, ditanam di pot. Itu ya. Jadi solusinya yang sudah kulakukan, kalau ada sisa limbah dapur, bekas kangkung, bekas sayuran bayam, jadi ditanam di pot. Tapi kalau untuk bekas ikan, katanya barusan, dibikin itu aja, dicampur bekas limbah dapur, dibikin pupuk kompos, di itu aja dibikin, di apa ya, di tanaman pot gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi sayangnya tidak semua ibu-ibu bisa senang dengan tanah
Itu yang kurasakan, apalagi yang punya anak bayi, repot. Itu akhir zaman, ya. Dan tidak semua, karena Allah sudah menuntun. Ini tangan yang subur ke tanah, ini yang tidak bisa ya, tidak, maksudnya tidak ada apa ya, kalau dibilang mah tidak ada keahlian ke tanah gitu. Meskipun kita bukan petani nih, tapi aku serba ingin mencoba. Bismillah gitu. Ternyata dengan niat ikhlas menolong kayak yang terbengkalai di bak sampah tuh, yang sebelah kan pada dibakarin di bak sampah, akhirnya sebelah lagi pohon pisangnya, terus aku ambil, akhirnya tumbuh subur di belakang itu ya, di belakang padepokan. Karena suburnya apa? Karena bekas pembakaran sampah juga sebenarnya. Jadi solusinya itu, kalau momi-momi yang mayoritas masih ngontrak nih ya, aku juga pernah ngalamin ngontrak, bingung mau buang sampah, bayar sampah bingung, akhirnya apa, dipilihin mungkin ya, terus dibakarin, terus sisanya yang kayak bekas ikan-ikan itu dibikin campur itu aja dah, dibikin kompos coba sama sisa sayurannya. Nah selebihnya kalau ada akar kangkung ditanemin, nanti momi bisa apa ya, bisa menanam, memetik kangkung sendiri nanti sekalinya nggak punya uang. Itu ya solusinya aku. Jadi kalau misalkan gini, ada jatah belanja buat besok, malah aku simpen karena aku punya kangkung di pot gitu momi. Jadi aku tuh kenapa aku bisa ngebeli kain, karena sisa uang belanja itu yang harusnya buat esok beli kangkung, aku gunakan buat kain. Karena buat jatah sekarang aku udah punya kangkung dari tanaman itu, limbah dapur itu. Caranya aku ya, jadi seperti itu. Jadi aku tidak meminta modal ke si Abah buat beli kain ya. Aku menggunakan sisa awalnya, sisa dari uang dapur, APBN bukan, memang di negara bukan, di rumah tangga. Jadi sisa dari anggaran belanja buat beli kain. Nah karena aku sudah punya tanaman limbah dapur, jadi makan untuk hari ini ada dapet tuh dari kangkung. Terus aku juga rajin nanam ikan waktu itu, waktu tahun-tahun lalu ya. Jadi intinya seperti itu ya, solusi ya buat momi-momi kalau kebingungan. Karena bener ya, bagi yang kontrak itu mohon maaf kerasa sama aku, 15.000 aja berharga. Aku aja dulu dikasih uang belanja 30.000 sama si Abah waktu datang ke Tambun ini, 30.000 waktu masih ngontrak. Tapi di sini syukur nikmat, luar biasa ya syukur nikmatnya. Kalau kita mensyukuri keadaan, udah terasa nikmat aja. Cuman apa ya, kalau dulu itu aku fokus ya, ngurusin popok, jadi tidak bersentuhan dengan tanah ya. Sepulang umroh aja jadi digemborkan gitu. Aku harus berhubungan dengan tanah, terus ilmu keperawatan aku harus jalan, terus konseling aku juga harus disampaikan, konseling untuk selimatan dalam kebaikan. Sebagai manusia biasa kita juga lalai, lupa. Aku juga pernah buang. Sebenarnya begini, waktu beberapa tahun lalu ada jemaah yang kerjaannya nanam kelapa. Nanam kelapa ceritanya tuh. Jadi kelapa di belakang rumah aku tuh kerjanya tuh bonsai kelapa ya. Almarhum Pak Eko. Sehingga waktu meninggalnya minta maaf sama aku. Apa yang terjadi? Coba ketika arwahnya itu datang ke aku, apa yang dia minta? Teh tolong beresin semua. Sebenarnya ada permintaan ini ya yang harus disampaikan jadinya sekarang. Dulu itu ceritanya tuh dia minta aku ngeberesin bekas dia berkarya bonsai kelapa di halaman belakang. Karena tidak tenang ya, namanya itu tanah orang, tanahnya si Abah. Terus dia pergunakan untuk keperluan kreativitas ya. Terus kalau dibilang mah jangan seenaknya dewe gitu ya, jangan seenaknya dewe gitu. Jadi intinya pas meninggalnya berantakan tuh, terus banyak beling-beling. Nah aku bagaimana? Oh bingung ya. Kata aku, Bapak Sinta tolong bawain ini sepusri ya. Terus aku iniin aja ke pinggir kali ya waktu itu. Pernah ya. Karena apa? Bingung itu
kerjaan orang lain tapi aku harus ngeberesin karena kasihan kalau ke Bapak Sinta semua lah kelapa semua Umi katanya gitu. Aku mau ngangkutnya kemana, jadi ada ceritanya ya. Jadi kalau pengen tahu anda bertanya, you ask me and I want to answer what I am doing gitu. Jadi aku membereskan permasalahan orang lain. Coba siapa yang mau? Taunya orang-orang itu, ih si Umi ada kebunnya sekarang. Ngebukbak dulu. Pertama ngebukbak apa? Harus ngeberesin dulu kerjaan orang lain tuh. Begitu banyaknya kelapa-kelapa yang berserakan di situ. Ada yang jadi bonsai, ada yang jadi terbengkalai karena beliau meninggal ya. Salah satu jemaah abah itu meninggal, terus minta tolong arwahnya itu datang ke aku. Gitu. Sebelum 40 hari selalu datang ke aku. Tapi terakhir ketika aku belajar beternak ayam, minta disedekahin. Akhirnya aku potongin ayam waktu itu, terus aku bagiin. Udah tenang tuh. Jadi sebenarnya ada hal-hal kalau arwah datang itu dia tidak tenang gitu. Tidak tenang, pokoknya yang berhubungan dengan manusia dan benar-benar harus diselesaikan ya. Jadi di sini apa yang ingin aku sampaikan tuh berbagi hikmah-hikmah apa yang kita dapatkan gitu. Terus beliau ya, dia almarhum. Jadi almarhum juga menyampaikan agar titip anaknya gitu. Jangan digalakin katanya gitu. Banyak. Jadi aku harus berhubungan dengan arwah dan ruh yang menyampaikan pesan. Tuh ya. Jadi intinya banyak cerita yang ingin aku sampaikan, tapi aku nggak enak ya. Jangan ngeplok terlalu lama karena di sini tuh maksudnya menghalangi itu ya, yang lalu lintas. Nggak menghalangi sih, maksudnya nggak enak aja. Yuk, udah ya, segitu aja yang ingin disampaikan. Salam Jumat berkah, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah, diberikan ketabahan dan tawakal menghadapi periode yang sulit seperti sekarang ini. Jadi aku harus membereskan, intinya pesan-pesan dari orang-orang yang meninggal duluan dan kerjaannya itu menimbulkan keresahan orang sebenarnya. Jangan merepotkan orang sebenarnya. Banyak hal ya. Jadi bukan hanya utang piutang ya. Kalau yang meninggal tuh harus dibereskan, diikhlaskan itu. Karena mereka tidak tenang arwahnya. Ruh dan arwah itu beda. Ya. Penempatannya juga beda. Udah ya. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.